A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa rantang ketika memancing ikan dan pakai gigi saat makan-makan. Datang ketika diperlukan dan pergi saat tidak dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perilaku manusia itu memang selalu ada maunya. Ketika kita Allah takdirkan kaya, banyak orang yang berdatangan. Banyak sahabat yang pengen banget dekat sama kita. Karena kita punya uang yang bisa mereka harapkan untuk bisa dibagikan. Tapi ketika Allah takdirkan kita kesusahan, kita dalam kesulitan, kayaknya kok jauh banget orang untuk bisa mendapat. Bahkan yang ada pun mereka menjauh mencari teman yang lain, tidak mau berteman dengan kita. Dan ini adalah bagian daripada yang wajar dari sisi sosial kita. Tetapi jika kita adalah orang yang beriman, maka jangan pernah menjadikan itu sebagai patokan. Sebagaimana hari ini, ketika pemilihan presiden dilantik sebagai presiden, maka banyak orang mendatang mengucapkan selamat. Mereka semua ingin mengucapkan selamat. Kenapa? Karena mereka ada udan di balik batu. Ada yang tulus memang, ada yang secara ikhlas mengucapkan selamat atas keterpilihnya Anda. Tetapi ada juga di antara yang lain yang ia mengucapkan selamat karena mengharapkan sebuah kemudahan. Ada harapan di balik ucapan selamat itu. Teman-teman ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita pun demikian. Kita ketika dalam keadaan susah, baru kita merapat kepada Allah sang pemilik solusi, kepada Allah yang memberikan masalah itu kepada kita. Kita baru akan bersujud, berdoa kepada Allah, manakala Allah tibakan kesusahan kepada kita. Tapi ketika kita Allah takdirkan kaya, kemudahan Allah berikan, kenikmatan Allah naungi kepada kita, bahkan kita bisa saja lupa untuk mengingatnya. Bahkan kalau kita melihat kepada kisah di zaman dahulu, bagaimana seorang Fir'aun, ia menjadi songong gara-gara apa? Allah kasih kenikmatan. Ya lupa bahwa dia itu manusia. Bahkan sampai naudzubillah min dzalik, ia mengucapkan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi kepada masyarakat. Karena Allah akan berikan kekuasaan. Dan itu pula yang mudah-mudahan semoga kita tidak termasuk dalamnya. Ketika Allah berikan kita kesehatan, kita lupa dengan Allah bahwa kesehatan ini bagian daripada kenikmatan yang harus kita syukuri. Maka kita perlu belajar kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya Allah karuniakan kekuasaan, Allah karuniakan kemampuan untuk berbicara dengan seekor semut, dengan binatang. Allah berikan kemampuan untuk bisa mengenal Tuhannya dengan sempurna. Dan beliau berdoanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah karuniakan kepada hamba untuk bisa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Nah, ini yang harus kita contoh. Karena sejatinya teman-teman, kita hari ini masih bisa bernapas, masih bisa saling sapa melalui handphone, melalui sosial media. Ini karena Allah yang karuniakan. Kalau Allah sudah takdirkan kita meninggal, maka kita tidak akan sampai pada hari ini. Sebagaimana ada saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, pun juga para pejuang kita yang di Gaza sana, Allah sudah takdirkan ternyata harus meninggal dalam suasana yang hari ini kita senantiasa diharapkan untuk berdoa kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana. Yang mudah-mudahan kita berharap semoga Allah menghancurkan para kafirin yang
para kaum Israel yang ia sejatinya akan mencuri hak-hak orang Palestina. Ia ingin mencuri tanah yang jelas-jelas adalah pemiliknya orang Palestina. Kita berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah yang maha memberikan solusi, yang memiliki sebuah kebenaran secara hakiki, yang tahu mana yang benar, mana yang salah, Allah yang akan memberikan keputusan terhadap itu semua. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, yuk kita belajar dari apa yang tadi saya ungkapkan, bahwa jangan sampai kita menjadi Firaun yang sombong atau bahkan Qarun ketika dikasih kekayaan, ia merasa itu adalah kemampuannya, sehingga orang lain ketika mendekat ditolak karena ia merasa itu miliknya. Tetapi hari ini mudah-mudahan dengan pengingat ini kita tidak pilih-pilih sahabat, kita tidak pilih-pilih teman. Kita hanya ingin berteman dengan orang yang kaya saja, tetapi kita berteman dengan siapa saja, karena sejatinya manusia itu semuanya ukhuwah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dan kita harus bisa berteman dengan siapa saja, bahkan dengan seorang muslim sekalipun. Karena apa? Karena tugas kita adalah melanjutkan estafet daripada kenabian Rasulullah SAW, yang tugasnya adalah untuk berdakwah, untuk menjadi silaturahmi, untuk menyampaikan Islam yang hak, yang benar ini. Karena hanya di Islam lah, inna dina indallahi Islam. Karena agama yang ada di sisi Allah hanya Islam, dan Islam itu mengedepankan ukhuwah, toleransi, kemudian menyelamatkan orang-orang yang akan tercemplung ke neraka. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan untuk bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW melebarkan sayap Islam ini. Kemudian kita mengamalkan apa yang Allah tulis dalam Al-Quran, karena sejatinya tuntunan kita sudah Allah catat, sudah Allah berikan dalam Al-Quranul Karim, yang kalau kita baca, kalau kita ingin melihat referensi kita ini harus apa, kita harus bagaimana, maka Al-Quran lah solusinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang tidak pilih-pilih dengan sahabat, tidak pilih-pilih dengan kawan. Kalau pilih presiden itu harus. Kenapa? Karena nggak mungkin kita pilih semuanya. Harus pilih salah satu. 01, 02, atau 3. Pun juga begitu. Dengan jodoh, pasangan, kita nggak mungkin pilih satu kampung. Di antara satu kampung kita pilih yang menurut hati kita nyaman. Bukan nikah sekampung. Kalau bahasa orang-orang, dengan siapa nikahnya? Dengan anak sekampung. Itu nggak mungkin sekampung kita nikah. Maksimalnya 4 kalau laki-laki. Dan ini juga sesuatu yang kalau laki-laki mampu bisa 4. Yang secara syariat itu dibolehkan. Yang tidak membolehkan itu biasanya adalah wanita. Kenapa? Karena wanita merasa terzalimi. Bagi yang merasa terzalimi. Tapi bagi yang mereka paham tentang agama, mereka akan sadar, oh iya lah, wanita kan diciptakannya 2 kali lipat dari seorang laki-laki, bahkan mungkin lebih. Makanya syariat Islam ini mengajarkan untuk kita ada yang namanya poligami. Poligami itu bukan hal yang mencederai wanita, karena sejatinya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, mengangkat wanita yang kalau di zaman Umar bin Khattab dahulu, bagaimana seorang anak wanita itu ketika lahir langsung dikubur. Bahkan Umar bin Khattab pernah melakukan itu, pernah melakukan penguburan terhadap anaknya, dan itu ketika masa jahiliyah. Tapi Islam datang, ia datang untuk memberikan sebuah hak bagi seluruh umat manusia, bahkan termasuk wanita yang tadinya dianggap rendah. Maka Islam datang mengangkat seorang wanita, karena Rasulullah SAW sampai menjawab ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus saya dahulukan dalam khidmat saya sebagai seorang anak, kepada bapak atau ibu?" Apa kata Rasul? Ibumu. Lalu kepada siapa? Kepada ibumu 2 kali sampai 3 kali kata Rasul kepada ibumu. Lalu setelah itu ke bapakmu. Ini adalah pengangkatan
Islam terhadap wanita. Oleh karenanya para jamaah, para sahabat, para kawan semua, baik yang wanita maupun yang laki-laki, yuk kita jalani syariat ini sebagaimana yang Allah catatkan. Karena sejatinya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak mungkin Allah itu menciptakan yang namanya hukum itu untuk mencederai kita. Hukum poligami bukan untuk mencederai wanita, tapi justru untuk memberdayakan wanita. Kemudian hukum potong tangan bukan untuk menakut-nakut, bukan untuk menyakiti si pengambil, justru agar si para calon pemaling itu mikir dulu. Kalau semalam ngobrol sama Pak Ajat yang datang ke tempat saya di kampung ini, beliau pernah ke Jepang, dan ternyata di Jepang tuh nol kejahatan kata beliau. Beliau 7 bulan di sana, kata beliau, kenapa kok bisa begitu? Karena di sana itu mereka ketika mau melakukan kejahatan, mereka akan berpikir, mungkin misalkan maling dan seterusnya, hanya masuk penjara, tapi setelah keluar dari penjara mereka diasingkan, nggak ada yang mau mengakui, sehingga itulah yang terjadi. Oleh karenanya kalau kita lihat kepada Islam, bagaimana Islam supaya itu terjadi sebagaimana yang terjadi di Jepang, bagi para pemaling yang kalau hari ini ada koruptor yang malingnya maksudnya besar, tapi tidak seperti maling ayam yang langsung dihakimi masyarakat, itu bagaimana mereka mereka berpikir, oh jangan sampai saya maling. Itu tujuan utama daripada Islam, menghadirkan yang namanya potong tangan bagi para pemaling, atau kalau hari ini dengan bahasa bahasa pemerintah adalah koruptor yang besar, yang kecil, perlakuan yang berbeda di negeri kita. Kenapa? Karena ya Islam belum hadir di negara ini, jadi untuk menegakkan hukuman itu belum seperti yang disandarkan dalam Islam. Mudah-mudahan tentu kita berharap, meskipun kita berharap Islam itu bisa rahmatan lil alamin di mana saja, terutama di negara kita, yang tentunya hukum Islam ini sekali lagi bukan untuk mencederai para pemeluknya, bukan untuk mencederai seluruh manusia, bukan untuk mencederai para makhluk yang ada di dunia, tapi justru mengangkat semua yang ada di muka bumi agar selaras berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah hanya menginginkan kebaikan dan kebaikan di muka bumi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur sebagaimana Nabi Sulaiman atas nikmat yang Allah berikan, dan kita tidak kufur terhadap apa-apapun yang Allah takdirkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.